Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga merupakan jenis kegiatan yang sangat populer di dunia, bahkan di Indonesia. Selain menyehatkan tubuh, olahraga juga menjadi sarana meraih prestasi. Bahkan di dalam Islam juga dianjurkan untuk selalu menjaga kebugaran tubuh agar tidak mudah sakit. Bagaimanakah pandangan Islam tentang berbagai perlombaan dan olahraga di zaman sekarang? Seperti yang rutin dilakukan setiap pekan, bahkan tahunan. Dan seperti yang kita tahu belakangan ini, ada pertandingan bulu tangkis atau lebih dikenal dengan sebutan Piala Thomas. Apa itu Piala Thomas? Dan bagaimana pandangan Islam tentang pertandingan atau olahraga ini? Dan olahraga apa saja yang dianjurkan dalam Islam dan sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, serta olahraga apa saja yang dilarang dan diharamkan dalam Islam. Simak channel ini sampai akhir agar tidak salah paham. Seperti yang sudah diketahui, menjaga kesehatan adalah hal yang wajib bagi orang Islam. Terlebih, hal ini sudah hadir dalam hadis yang berbunyi, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Dan bagaimanakah pandangan Islam tentang berbagai perlombaan dan olahraga di zaman sekarang? Pada zaman Rasulullah SAW, perlombaan telah ada, walaupun tak sebanyak dan seberagam masa sekarang. Seperti perlombaan dengan menggunakan anak panah, senjata, dan kuda. Diungkapkan pula bahwa Rasul pernah berlomba lari dengan istrinya, Aisyah, anak sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Aisyah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari mengungkapkan, dia berlomba lari dengan Rasul dan ia dapat mengejarnya. Saat tubuhnya mulai gemuk, Aisyah menyatakan ia berlomba lari lagi dengan Rasulullah dan memenangi lomba lari tersebut. Kemenangan ini sebagai imbangan bagi kekalahan sebelumnya, kata Aisyah. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Halal dan Haram menuturkan, para sahabat biasa mengadakan perlombaan lari cepat. Nabi Muhammad membolehkan perlombaan itu. Rasulullah juga berlomba dengan istrinya. Tujuannya memberikan pendidikan, kesederhanaan, dan kesegaran pada istrinya, serta menetapkan teladan bagi para sahabatnya. Selain lari, Rasul pernah bergulat dengan seorang laki-laki yang terkenal sangat kuat, bernama Rukanah. Ia menantang Rasulullah bergulat dan akhirnya dikalahkan, serta memeluk Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Apa itu Piala Thomas? Dan bagaimana pandangan Islam tentang pertandingan atau olahraga ini? Piala Thomas merupakan sebutan kejuaraan bulu tangkis internasional untuk regu pria yang diadakan 2 tahun sekali. Piala Thomas juga kejuaraan tertua yang diadakan oleh IBF. Kejuaraan yang pertama diadakan pada tahun 1948 hingga 1949 pada tahun tersebut. Lantas, bagaimana pandangan Islam tentang hal tersebut? Said Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah mengatakan, terdapat sejumlah hal yang mesti diperhatikan agar tak melanggar aturan agama. Ia menuturkan, dibolehkan mengambil harta
atau biasa juga disebut dengan hadiah bila harta itu dari penguasa atau orang lain. Bisa saja pemerintah mengatakan siapa saja yang menang dalam perlombaan akan mendapatkan harta. Hal lain yang diperbolehkan oleh Islam adalah jika salah satu dari dua orang yang sepakat berlomba menyatakan siap mengeluarkan harta, dia mengungkapkan kepada temannya kalau temannya itu mampu mengalahkannya dalam perlombaan. Ia memberikan sejumlah harta kepada temannya itu. Saat hal ini sebaliknya terjadi, temannya tak mendapatkan apapun dan dia tak memperoleh apapun dari temannya itu. Seandainya tersedia hadiah yang terkumpul dari kedua orang atau sekelompok orang yang ikut perlombaan dan orang yang memenangkan lomba berhak atas hadiah itu, maka diperbolehkan. Menurut Sabik, hal yang dilarang adalah ketika seseorang yang ikut dalam perlombaan mendapatkan hadiah atas kemenangan yang diraihnya. Namun, saat kekalahan menimpa, orang itu dianggap berhutang kepada yang lain. Hal ini dikelompokkan sebagai perjudian yang diharamkan. Dari penjelasan di atas, kita ambil kesimpulan bahwa mengikuti pertandingan atau perlombaan sah-sah saja selama tidak melanggar aturan agama. Apalagi olahraga tingkat internasional seperti Piala Thomas yang berlangsung beberapa minggu yang lalu, dan berkat rahmat Allah Subhanahu Ta'ala, negara kita tercinta Indonesia muncul sebagai pemenang. Tentunya kemenangan itu dapat mengharumkan nama bangsa dan negara. Mari kita terus berkarir dan berkarya, dan tentunya tidak keluar dari syariat Islam. Dan kami atas nama channel YouTube Aka YouTube Islami mengucapkan selamat kepada teman-teman yang telah berjuang. Olahraga apa saja yang dianjurkan Rasulullah SAW dan olahraga apa saja yang dilarang? Seperti yang kita tahu, sebaik-baiknya sumber suri tauladan adalah Rasulullah SAW. Bukan dari segi agama saja, bahkan di luar konteks keagamaan, Rasulullah juga sumber suri tauladan. Lantas, olahraga apa saja yang dianjurkan dalam Islam yang sesuai hadis Rasulullah SAW? Kami akan mengambil 5 olahraga yang dianjurkan Rasulullah, yaitu jalan cepat, berlari, berenang, berkuda, dan memanah. 3 dari 5 olahraga yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah memang olahraga yang sangat mudah dilakukan, bahkan tidak perlu meluangkan banyak waktu, serta manfaat yang didapat dalam olahraga tersebut tidak bisa dianggap enteng, seperti melakukan olahraganya, namun manfaat sangat luar biasa. Di samping kesehatan tubuh yang meningkat, juga memperbaiki pernapasan dan kesehatan jantung yang sangat penting dalam kehidupan. Serta berkuda dan memanah merupakan olahraga paling dianjurkan Rasulullah SAW. Meski kita semua umat Islam memiliki kesempatan untuk berkuda, namun olahraga ini punya efek kesehatan fisik yang baik. Bukan hanya itu, berinteraksi dengan kuda juga bisa meningkatkan insting serta meningkatkan keharmonisan manusia dengan hewan, terutama hewan peliharaan. Memanah adalah olahraga yang membutuhkan konsentrasi, ketakasan, dan ketepatan. Olahraga ini membutuhkan kekuatan fisik dan konsentrasi agar busur bisa tepat sasaran ketika dibidik. Kebutuhan konsentrasi yang tinggi pun dihasilkan dari kemampuan mengendalikan diri. Olahraga yang diharamkan seperti tinju, matador, pertarungan bebas atau fighting, dan lainnya yang berakibat menyakiti lawan atau hewan. Tentu saja hal tersebut dilarang dalam agama.
hal tersebut di samping menyakiti orang lain juga merugikan orang lain. Agama Islam dan olahraga memiliki korelasi atau hubungan dikarenakan setiap olahraga selalu mengedepankan sportivitas yang tak lain sangat berhubungan erat dengan kejujuran. Kejujuran sangat perlu ditanamkan dalam setiap insan olahraga demi menjaga citra sportif dalam setiap pertandingan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau dan permainan, kecuali 4 perkara, yaitu senda gurau suami istrinya, melatih kuda, bermenah, dan berenang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Demikianlah setidaknya alasan mengapa olahraga juga sangat penting bagi seorang muslim. Oleh karenanya, mari kita selalu berolahraga dalam kehidupan kita. Catatan penutup, mari berolahraga dengan olahraga yang dianjurkan dalam Islam. Contohnya memanah dan berkuda, dan jaga aturan Allah Ta'ala saat kita sedang melakukannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.